Selanjutnya sambutan dari Ketua Pengurus Daerah Persatuan Regatama Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bapak Dr. Andus Haji Bahrudin H. Tandriwali MSI, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Palu yang kami banggakan, Ibu Dr. Reni Alamajido. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Palu. Yang kami hormati para pejabat Pemkot Kota Palu yang sempat hadir, rekan-rekan pengurus PWRI Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua dan pengurus PWRI Kota Palu, hadirin wal hadirat peserta musyawarah cabang yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi ini kita tepat bersama-sama di tempat ini dalam rangka merealisasikan amanah yang kita emban di dalam berorganisasi melalui wadah Persatuan Regatama Republik Indonesia yang setiap 5 tahun dilaksanakan dalam bentuk musyawarah cabang. Ibu Wakil Wali Kota, hadirin yang saya hormati, mungkin perlu kami sampaikan sedikit apa sih sebenarnya itu PWRI. Banyak orang yang tidak mengenal, bahkan mungkin anggota sendiri banyak yang tidak mengenal. Sejak tahun 1956, tepatnya pada tanggal 25 sampai 27 Desember, bertempat di Kota Bandung, pertama digelar Kongres pertama para pensiunan pegawai Republik Indonesia. Di situ bertekad untuk membentuk satu wadah kelanjutan pengabdian pada negara dan bangsa yang kita cintai. Kongres kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 September di 1957. Bayangkan saja sudah berapa tahun yang lalu. Di tempat di Solo. Dan pada saat itu ada pemikiran untuk melebur semua pensiunan masuk menjadi satu wadah pensiunan Republik Indonesia. Puncaknya pada tahun 1962. Pada tanggal 24 sampai 27 Juli 1962. Seluruh wadah pensiunan Republik Indonesia saat itu dilaksanakan di Yogyakarta. Mengapa di Yogyakarta? Menurut historis, karena kota Yogyakarta adalah kota sejarah, sempat menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Pada saat itu ada 3 hal yang menjadi elemen substansi berdirinya organisasi ini. Yang pertama adalah deklarasi para wadah pensiunan di seluruh departemen, di seluruh daerah, untuk mewujudkan satu organisasi yang diberi nama pada saat itu Persatuan Pensiunan Republik Indonesia. Jadi tidak ada lagi pensiunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tidak ada lagi pensiunan Departemen Dalam Negeri, tidak ada lagi namanya pensiunan Departemen Agama, tidak ada lagi pensiunan namanya Pegawai Sipil Angkatan Bersenjata, atau pensiunan Departemen Luar Negeri dan seterusnya. Melebur diri menjadi Persatuan Pensiunan Republik Indonesia. Perkembangan ke depan sesuai dengan Undang-Undang Keormasan Republik Indonesia, singkatan PPRI juga telah direbut oleh organisasi yang terdahulu, sehingga mencari nama yang tepat bagi PWRI, yaitu ditemukanlah nama, dirubah nama PPRI menjadi PWRI,
Persatuan Wiradatama Republik Indonesia. Apa makna Wiradatama? Makna Wiradatama secara letterlek, Wirada adalah orang tua dan Tama adalah utama. Artinya adalah orang tua yang utama karena telah lulus dari ujian pengabdian pada bangsa dan negara. Selesai dengan baik, diberhentikan dengan hormat, dan mendapat penghargaan dari negara dalam bentuk pensiun yang kita terima setiap bulan. Kenapa Wiradatama menjadi penting bagi kita? Karena tidak mutlak ASN atau pegawai mampu dan dapat menikmati pensiunnya dengan baik di hari tua. Banyak yang mendahului kita sebelum pensiun. Banyak teman-teman di samping kiri kanan kita yang tidak sempat menerima pensiunnya karena duluan meninggal atau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pegawai yang terpaksa menjadi santri di lembaga pemasyarakatan karena tersangkut dengan kasus hukum. Banyak yang terjadi demikian. Mulai dari eselon 1 sampai staf biasa menikmati nyantri di lembaga pemasyarakatan karena berbenturan dengan masalah-masalah hukum yang digelutinya saat dia aktif. Ada juga yang lain-lain diberhentikan dengan tidak hormat karena kelakuan-kelakuan yang bersentuhan dengan moral sehingga dikeluarkan dari kepegawaian. Ada juga kepentingan politik karena ketentuan mengatakan bahwa pegawai negeri yang ikut kegiatan politik harus berhenti dari jabatan organiknya atau status organiknya. Dan alhamdulillah Dr. Denny adalah pensiun dengan hormat dan masuk ke gelanggang politik dan alhamdulillah terpilih menjadi wakil wali kota Palu. Tepuk tangan untuk itu. Jadi wali kota juga adalah sosok PWRI yang telah berhasil maju ke gelanggang pengabdian yang lain dalam bidang politik itu. Kita berharap mudah-mudahan ke depan lebih aktif dan menjadi tanggung jawab moral kita, karena kita adalah satu korup, tidak ada jawaban lain untuk tidak mendukung kebijakan visi misi pemerintah daerah Kota Palu. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, perlu juga pada kesempatan ini kami sampaikan siapa sih PWRI itu. PWRI itu adalah tidak hanya terbatas pada pensiunan ASN atau PNS, tetapi ada 5 komponen menjadi anggota PWRI. Yang pertama adalah pensiunan PSN, ASN, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Yang kedua, pensiunan pejabat negara. Jadi pensiunan pejabat negara itu mulai dari anggota DPR RI, para menteri, para gubernur, para bupati wali kota. Itu pejabat negara dalam konteks. Yang ketiga, yang keempat adalah pensiunan kepala dan perangkat desa. Jadi kepala desa dan perangkatnya adalah termasuk anggota PWRI. Dan yang kelima adalah janda duda yang ditinggalkan suami atau istri, PNS atau ASN. Persoalannya sekarang adalah dalam ADART masih menggunakan keanggotaan menganut sistem stelsel aktif. Artinya bahwa nanti mendaftar baru dapat dikategorikan anggota. Sehingga dalam Munas ke depan ini kami salah satu anggota panitia Munas 2021 ini insyaallah kami akan berjuang sedemikian rupa agar keanggotaan PWRI menganut sistem stelsel pasif. Artinya bahwa setiap 5 komponen di atas yang mengakhiri masa tugasnya otomatis menjadi anggota PWRI. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, ada kaitannya dengan bahasa agama. Tadi disebutkan dalam lagu bahwa kami mengabdi hingga tutup usia. Dalam bahasa agama pun disebutkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, saya yakin dan percaya selalu mengikrarkan dalam hati bahwa insya Allah Tuhan selalu memanjangkan umur untuk mampu mengabdi pada teman-teman lain, paling tidak dalam lingkup PWRI atau paling tidak dalam lingkup
dalam lingkup komunitas dalam kehidupan kita di mana kita tempat tinggal. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Tadi disampaikan bahwa anggota PRI Kota Palu 8.522 orang. Sekedar informasi bahwa untuk Sulawesi Tengah tercatat 14.670 orang anggota PWRI Sulawesi Tengah. Jadi kalau orang mau cita-cita mau jadi politisi bisa satu kursi. Ya kan? Kalau anggota DPR Kota Palu dari 8.522 cukup satu kursi atau dua kursi. Kalau satu menjadi satu barisan kita. Sebelum kami tutup sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan pantun persahabatan dengan pemerintah Kota Palu. Karena ini musim bunga, kami menganalogkan bunga. Cantiknya bunga Nusa Indah yang berada di Taman Kota Palu. Meskipun pasir putih itu indah, lebih indah persahabatan pemerintah Kota Palu dengan PWRI-nya. Burung kutilan, burung cendrawasih. Cukup sekian sampai di sini. Wallahu musta'an, bila kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.